Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku? Kami berharap semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan semakin bersemangat belajar. Pertemuan kali ini sudah masuk pertemuan kelima. Ya. Jadi tentu dalam mulai pekan ini sudah ada guru membuatkan tugas ulangan harian di aplikasi Nuadu. Jadi materi kita hari ini pertemuan kelima. Baik, kita lihat kompetensi dasar. Yang pertama masih sama sebetulnya pertemuan yang lalu materinya. Jadi menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan. Jadi bahan setengah jadi dari hasil peternakan daging telur masih sama KD yang lalu. Ini juga yang kedua. Jadi membuat berarti yang pertama menganalisis itu pengetahuan. Yang kedua ini adalah pembuatan berarti itu keterampilan. Jadi tahu ilmunya, tahu melakukan, itulah namanya mempunyai kompeten. Jadi inilah kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan jenis-jenis dan manfaat bahan pangan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap saji. Kemudian yang kedua menyebutkan, jadi ini masih ilmu, masih pengetahuan teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Jadi berikutnya yang ketiga adalah menuliskan tahapan pembuatan. Jadi bagaimana tahapan-tahapan itu dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Baik, kita lihat yang pertama apakah makanan dari bahan pangan setengah jadi itu? Jadi tentu ini pengertian ya. Jadi bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan ya dengan cara pengawetan, artinya memperpanjang masa baiknya. Itulah namanya memperpanjang dengan pengawetan. Jadi berbagai cara setelah diolah, mungkin digiling, dihancurkan, dan seterusnya. Kemudian hasil perikanan dan peternakan ini tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih ada yang perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap dikonsumsi atau siap saji. Jadi ada yang belum langsung bisa jadi itulah sehingga dikatakan bahan setengah jadi. Tapi mempercepat untuk membuatnya. Ya. Kemudian olahan pangan setengah jadi ini merupakan bahan baku baik itu dari daging sapi, daging unggas, mungkin juga dari daging ikan, ya. Jadi yang telah diolah, apakah itu digiling, apakah itu dijemur dan sebagainya. Kemudian rupanya banyak ini makanan ini banyak dinikmati oleh masyarakat modern, terutama kita yang memiliki aktivitas yang padat. Kenapa? Karena itu cepat diolah dan bisa disimpan di kulkas, nanti dibutuhkan diambil. Bahkan kalau disimpan di freezer bisa lebih lama. Cuma ingat, makanan yang sudah disimpan di freezer terlalu lama itu turun nilai gizinya. Tetapi untuk membuat tidak basi, tidak rusak, ya tentu disimpan sementara. Ya, kenapa? Karena dapat disimpan itu tadi lama dalam kondisi beku, ya. Kalau di freezer seperti bakso bisa disimpan dulu, ya. Sosis, nugget, ya. Atau juga dapat disimpan dalam kondisi kering, ya. Jadi bisa disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abong.
Jadi yang begitu-begitu tidak perlu disimpan di kulkas. Meskipun itu juga sudah diolah, tapi belum langsung bisa dimakan. Tentu masih, kalau dendeng mungkin diolah kembali untuk menjadi siap saji. Itu juga telur asin dan abon itu sudah jadi. Kemudian sekarang teknik pengolahan. Jadi bagaimana teknik pengolahan itu? Ya, jadi semua itu bersifat menguntungkan, ya sengaja diadakan. Jadi digiatkan, dibantu untuk bagaimana mempercepat diproses nantinya, sehingga semuanya itu bisa diatur. Berikutnya, sedangkan perubahan yang bersifat merugikan, bagaimana caranya dihambat? Seperti basi, bagaimana itu dihambat, ya, bagaimana dicegah, bagaimana dihindarkan, bahkan kalau perlu dihentikan. Contoh sederhana misalnya tape sudah bagus, bagaimana dihentikan proses itu? Nah, karena kalau terlalu lama terus begitu akan tidak lagi manis, malah jadi pahit karena berubah menjadi alkohol. Nah, direbus, dimasak sampai mendidih, bertahan matangnya manisnya. Ya. Kemudian jenis-jenis bahan setengah jadi sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. Nah, ini untuk siap konsumsi. Misalnya yang pertama bakso ikan. Saya kira hampir semuanya ini, kecuali yang tidak suka ikan, berarti bakso daging. Ya. Kemudian yang kedua dendeng cumi. Ya, ini juga dendeng cumi. Artinya tidak semua orang suka cumi, tetapi itu termasuk tadi dari bahan-bahan setengah jadi. Berikutnya adalah dendeng sapi. Jadi dendeng sapi kalau masa waktu banyak orang potong sapi di waktu Idul Kurban, ya bisa dibuat dendeng kalau tidak dikasih orang lain, atau lebih, ya. Jangan tidak dikasih orang lain, lebih dari orang yang dikasih, atau ada orang yang mau dikasih tetapi belum ketemu, boleh dibuat dendeng dulu, nanti setelah ketemu baru dikasih dalam bentuk dendeng sapi. Ya. Berikutnya terasi udang. Jadi ini juga bahan yang sudah diolah tetapi belum langsung dimakan. Jadi nanti, dan memang terasi bukan dimakan, hanya menambah rasa jika ditambahkan pada sambal. Nah, ini juga tidak semua orang, karena ada orang yang kalau makan terasi gatal badannya, nah itu kan artinya alergi, tidak cocok. Meskipun dia kadang-kadang orang itu suka, tetapi ada efeknya setelah dia makan. Ya, coba kita lihat, ya segarnya, ya bakso ikan, kemudian ya dendeng cumi. Ya, cumi-cumi enak, tapi kalau kebanyakan tidak bisa diayak, lebih di dendeng. Ya, nah, ini dendeng sapi, ya, daging. Ya, ini terasi yang diiris-iris, ada juga diolah. Nah, kalau di daerah Selayar itu ada disimpan dalam bentuk pentolan-pentolan, ya, kayak kelereng besarnya, dan dijemur. Kemudian tersimpan dalam botol-botol atau gelas botol aqua bekas, sehingga tidak bau dan aman atau tidak kotor, ya, tidak tercemari. Ya. Kemudian ini dalam bentuk Jadi jenis bahan yang tengah jadi dari bahan baku dalam membuat makanan untuk siap konsumsi. Tepung, ya, tepung rumput laut, ya, telur asin, ya, kornet, ya, keju. Kita lihat seperti apa, ya, tepung rumput laut. Jadi ini yang biasa kalau yang diolah secara modern itulah menjadi agar-agar. Ya, kalau telur asin saya kira pada umumnya banyak kita lihat.
Nah, ini juga telur asing berbagai cara. Ada yang dengan batu bata yang dihancurkan, dengan juga abu gosok. Ada juga yang praktis, dan itu sebentar ini akan ditugaskan kepada Anda untuk secara mudah, ya. Kemudian kornet saya kira pertemuan lalu ya sudah kita lihat. Kemudian keju ini, jadi keju siapapun ini anak milenial pasti sangat suka keju, ya. Kalau di makanan-makanan itu diberi keju. Kemudian tahapan pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, dari bahan baku hasil perikanan maupun juga peternakan. Ya, yang pertama memilih kandungan gizi yang lebih bermanfaat dan tetap aman bagi kesehatan itu. Jadi ada nilai gizinya. Jadi jangan pakai prinsip apa itu ya yang dibilang orang Makassar lamor namasori. Nah, tidak boleh begitu. Jadi harus bergizi, ya. Jadi bukan pakai istilah yang penting kenyang. Nah, tidak. Jadi ada nilai gizi. Dan apa gizi itu manfaat bagi tubuh kita. Yang berikutnya adalah tetap aman bagi kesehatan. Ya. Jadi harus memperhitungkan kesehatan karena ada makanan bergizi, bermanfaat, tapi orang itu tidak cocok. Inilah yang dalam agama kita disebut halalan thayyiban. Mungkin halal bagi daging seseorang, tetapi berbahaya bagi dirinya, ya, karena orang jantungan sudah kolesterol, maka tidak thayyiban bagi dirinya. Itu maksudnya tetap aman, ya. Jadi itu harus memperhitungkan itu. Kemudian yang kedua, memiliki rasa yang memang mengundang goyang lidah, ya. Jadi ini membuat lidah bereksplorasi untuk menyenangkan, ya. Kemudian memiliki nilai estetika. Jadi itu juga yang penting. Bagaimana kemasannya kadang tidak baik kelihatan, padahal mungkin rasanya bagus, ya. Jadi dengan kemasan yang menarik, orang itu mau beli. Cuma jangan juga baik kemasannya, tidak baik rasanya. Nah ini, jadi harus baik kualitasnya, punya nilai gizi, aman dari bagi kesehatan, kemudian rasanya wow. Kemudian juga ini dari kemasannya, ya. Dengan kemasan juga bisa aman dari kotoran dan sebagainya, dari debu. Jadi harus kemasannya menarik. Cuma itu tadi, jangan kemasannya bagus, isinya tidak bagus. Iya. Ya. Jadi kemudian teknik dasar pengolahan pangan. Mungkin dengan penggilingan. Nah, ini penting anak-anakku perhatikan. Jadi kalau digiling, sebaiknya pada saat awal digiling diberi garam sedikit, tapi jangan banyak. Untuk apa? Untuk supaya daya rekatnya pasta yang akan diberikan, apakah itu berupa tepung, apakah itu kanji, dengan adanya garam diberikan di awal penggilingan, itu daya rekatnya lebih bagus, ya, daya rekatnya lebih bagus. Nanti diberikan setelahnya ya sesuai dengan selera. Orang suka asin ya sebanyak-banyak garamnya. Tetapi sebetulnya garam itu tidak baik terlalu banyak. Ya, sekadarnya. Ya. Kemudian memanggang, ya. Jadi pemanggangan itu harus yang cocok. Jadi ada teknik-teknik pemanggangan. Jadi itu yang perlu juga diperhatikan. Ya, jangan sampai juga gosong, jangan sampai juga hangus di luar, di dalamnya tidak matang, ya. Jadi ini juga memang teknik dasar dalam pengolahan, digilingnya bagaimana supaya itu bagus, ya, menjadi pasta yang bagus. Kemudian pemanggangannya, ya. Jadi supaya masak di luar juga
di dalamnya, sampai di dalam masak. Kecuali kalau ayam panggang atau ikan panggang, kadang-kadang ada orang juga yang terlalu apa namanya, terlalu garing. Saya suka kalau masih ada darahnya sedikit. Itu terserah selera seseorang. Kemudian teknik menggoreng, begitu juga menggoreng. Kalau ayam digoreng tidak masalah, dibolak-balik. Tetapi kalau ikan bolak-balik ya hancur. Itu juga jadi teknik-teknik dasar di dalam pengolahan pangan ini juga membutuhkan, kadang-kadang orang menggoreng itu hancur ikannya. Nah, itu karena jadi mestinya kalau ikan itu nanti matang baru digoreng, dibalik lagi. Dan ingat saat menggoreng ya idealnya tenggelam apa yang digoreng itu, ya. Jadi kalau terlalu sedikit, kemudian memasukkan apa yang digoreng itu setelah minyaknya panas, jangan sebelum panas karena nanti ya. Begitu juga menggunakan alat penggoreng, ya. Jadi tentu ya sekarang sudah ada teflon, banyak anti lengket. Kalau dulu masih pakai wajang dari aluminium itu mudah melengket, tapi cepat panas. Cuma memang itu resikonya, tidak apalagi kalau cara menggorengnya belum panas, wajangnya belum panas, minyaknya dikasih turun, itu. Kemudian ada juga teknik dalam sehingga itu garing, ya, kriuk. Nah, semuanya ini adalah teknik-teknik dasar dalam pengolahan bahan pangan, ya, baik penggilingannya, pemanggangannya maupun penggorengannya. Biasanya antara inilah paling tidak, ya. Tetapi kalau secara modern mungkin masih ada yang dilakukan yang lain. Tapi setidaknya ini penggilingan, pemanggangan dan menggoreng, ya. Nah, anak-anakku ada tugas mandiri. Kalian dapat membuat kreasi sendiri dari bahan setengah jadi. Tidak harus mengikuti contoh yang sudah ada. Jadi silakan berkreasi, boleh yang lain, ya. Kemudian Anda akan mengolah makanan dari bahan setengah jadi, baik yang telah ada maupun yang selainnya. Jadi tentu diharapkan penuh ide dan kreasi. Jadi kita harapkan ada idenya, ada kreasinya. Karena sekarang ini terutama di masa pandemi ini, saya kira juga seterusnya itu industri makanan terutama untuk skala rumahan itu sangat bisa ada peluang usaha. Jadi anak-anakku boleh dari sekarang boleh mencoba membuat sesuatu. Kalau sudah layak dan bisa dibuat khas, ya, berbeda dengan orang lain. Taruhlah itu bakso. Ya, baksonya memang sama, tetapi ada cita rasa yang menyebabkan orang cari ini bakso ini. Sama dulu ada bakso cinta. Ya, itu tadi juga. Tapi hanya karena dibentuk, ya, bentuk love, ya itu. Jadi orang kadang-kadang sesuatu ya, tertarik. Jadi ini salah satu silahkan berkreasi nantinya. Jadi ini sebagai tugas mandiri Ananda. Ya, prinsipnya dalam berkreasi. Jadi yang pertama identifikasi kebutuhan. Jadi pilih makanan yang cukup digemari oleh kaum milenial, ya, kaum milenial, dan telah banyak tersedia bahannya di pasar atau di sekolah yang. Jadi jangan juga mencari sesuatu yang bahannya susah dicari, ya, yang mudah saja. Misalnya telur telur asin, ya, kalau selama ini banyak, ya. Bagaimana kalau selama ini hanya telur asin itu dari telur bebek? Bagaimana kalau mencoba khas dari telur ayam ras misalnya? Jadi banyak, yang penting ada nilai kreasinya, ya. Jadi ada langkah awal dulu, identifikasi kebutuhan. Jangan sampai kamu rencanakan sesuatu,
Tapi di mana dibutuhkan, di mana alat bahan itu ada? Apakah banyak di pasar atau tidak? Ya, ya kalau kita di kota ini di Makassar ya ada di swalayan, kalau tidak ada di pasar tradisional. Ya, kemudian yang kedua ada ide dan gagasan yang muncul di situ. Jadi munculkan ide, munculkan gagasan pada kreasi tersebut yang dapat memberikan khas kreasimu, ya, berbeda dengan orang lain, ya. Jadi mungkin pop es, tapi pop es yang berbeda dengan orang lain. Mungkin bakso, ya bakso berbeda dengan orang lain, karena soal makanan itu adalah rasa, ya, rasa, penampilan. Tadi itu mutu kualitasnya, bagaimana nilai gizinya. Ya, jadi tetap memperhitungkan apa yang kita tadi sudah jelaskan, sehingga ada khasnya dan di dalamnya ada kreasimu yang bisa menjadi peluang usaha, ya. Jadi kita coba mengembangkan jiwa entrepreneur lewat mungkin makanan, ya. Mungkin kalau kemarin kelas 7 itu masih membuat kompos, dan itu bisa menjadi peluang usaha, ya. Jadi ini anak-anakku, jadi prinsip dalam berkreasi, ya, identifikasi dulu kebutuhan barangnya ada atau tidak. Nah, dibelinya di mana? Apakah di pasar tradisional atau di swalayan. Jadi usahakan yang ada, ya, tidak susah dicari. Kemudian munculkan ide. Jadi ada ide dan gagasan pada kreasi itu, sehingga dapat melahirkan sesuatu. Mungkin gitu tadi sederhana. Oh iya, pisang epe rasa apa? Ya boleh. Jadi kalau pisang epe rasa durian itu sudah biasa. Jadi mungkin pisang epe rasa apel, ya boleh jadi. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan yang pada umumnya, sehingga kadang-kadang orang mau coba. Dan ingat, bagaimana setelah orang mencoba, ingin, ya, seperti namanya mangga, harum manis, ada juga mana lagi. Jadi setelah habis, oh mana lagi, masih mau lagi. Jadi ini saya kira, jadi tadi anak-anakku diharapkan ada dalam tugas mandiri ini, Ananda mengolah makanan dari bahan setengah jadi, baik itu yang telah ada maupun yang belum ada, ya. Dan ini penuh dengan ide dan kreasi. Jadi anakku membuat kreasi sendiri dari bahan setengah jadi. Tentu komunikasi dengan ayah bunda, karena nanti dia yang memberikan ongkos. Ya, makan sendiri boleh, bisa juga dibagi, ya. Terserah mau temannya atau mau Pak Guru, boleh juga, tidak salah. Jadi ingat tadi ini prinsipnya anak-anakku. Jadi ya ada ide dan kreasi di dalamnya, ya. Jadi itu saya kira ini pelajaran kita pada hari ini. Jadi mengolah bahan makanan yang mudah-mudahan bisa memunculkan, ya, jiwa-jiwa entrepreneur, ya. Jadi sebentar ini saya sudah disiapkan songkolo dan palopo. Mungkin rasa lain itu. Saya kira itu demikian anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa melahirkan ide dan gagasan baru, sehingga bisa menjadi peluang usaha bagi kaum milenial. Ya, begitu saya kira anak-anakku. Selamat bekerja dan tetap menjaga kesehatan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.